Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang Baginda Mulia Bapak Muhammad Irfan SHY MAHI, perkenalkan nama saya Kevin Chandra dengan NPM 2321030153 dari kelas A, ingin menyampaikan tugas video UTS. Baiklah, inilah materinya. 1. Fiksiasa membahas aturan, prinsip, dan kebijakan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Siasat syariah adalah panduan dalam membuat keputusan politik atau kebijakan negara yang sejalan dengan ajaran Islam, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dasar hukum Al-Quran, fikih, diasa, dan siasat syariah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl 90. Ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam pemerintahan dan kepemimpinan Islam. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak pada hari berhenti berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan keutamaan pemimpin yang adil dan betapa pentingnya keadilan dalam menjalankan pemerintahan dalam Islam. Contoh di Indonesianya adalah fikih siasat dan siasat syariah. 1. Pengelolaan zakat dan wakaf. 2. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. 2. Siasat maliyah. Siasat maliyah adalah cabang ilmu dalam politik Islam yang fokus pada kebijakan keuangan dan ekonomi dalam pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi, siasat maliyah adalah kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam Islam. Dinamika politik Islam merujuk pada perkembangan dan perubahan dalam praktik politik umat Islam dari masa ke masa. Dasar hukum dan hadis di tasah maliyah dan dinamika politik Islam. Amanah dalam pengelolaan harta negara. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berkenan. Quran Surat An-Nisa 58. Ayat ini kepemimpinan dan keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat baik. Quran Surat An-Nahl 90. Ayat ini mengajarkan prinsip. Contoh yang ada di Indonesia, siasat maliyah dan dinamika politik Islam adalah 1. Perbankan syariah dan keuangan Islam. 2. Konsep siasat maliyah diterapkan melalui perbankan dan lembaga keuangan syariah. 3. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam merujuk pada sistem pemerintahan, politik, dan administrasi yang diterapkan di negara-negara yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Dasar hukum Al-Quran dan hadis. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Prinsip musyawarah atau konsultasi juga menjadi dasar penting dalam ketatanegaraan Islam. Dalam Al-Quran disebutkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan dan atau bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran Surat Asy-Syura 38. Contoh yang ada di Indonesia, ketatanegaraan dalam sejarah Islam Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 Masehi. 4. Pengertian konsep penting dalam sejarah Islam. 1. Tauhid. Pengertian konsep keesaan Allah yang merupakan inti ajaran Islam. Ini menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan layak disembah. 2. Sunnah. Pengertian, tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Dasar hukum Al-Quran dan hadis. Al-Quran hukum sosial seperti larangan riba, Quran Surat Al-Baqarah 25-29, dan contoh pendidikan agama di Indonesia seperti di pesantren mengajarkan konsep tauhid sebagai dasar keyakinan Islam. Pemahaman tauhid menjadi inti dalam pengajaran akidah yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan semua amal harus diarahkan hanya kepadanya. 5. Pengertian dari Dusturia. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu siasat yang berarti politik atau pemerintahan, dan Dusturia yang berarti konstitusi atau hukum dasar. Dasar hukum Al-Quran dan hadis. Siasat Dusturia. Quran Surat An-Nisa 458. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh yang ada di Indonesia, pembangunan infrastruktur. Kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan mobilitas masyarakat. Contoh nyata adalah program tol laut untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Baiklah, sekian videonya. Terima kasih.